ekonomi yang berdasarkan dengan ketentuan syariah. Akhirnya ekonomi syariah ini bermula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan aktivitas perdagangannya, yaitu ketika berusia sekitar 16 sampai 17 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu melakukan perdagangan di sekitar Masjidil Haram dengan sistem murabahah, yaitu jual beli yang harga pokoknya diinformasikan dan marginnya dapat dinegosiasikan. Ya, Rahmat Ariwijaya sudah menjawab. Gimana yang bertanya? Kembali ke moderator. Baik, tadi saudara Rahmat Ariwijaya sudah menjawab dari pertanyaan saudara Muhammad Fatan Rizky. Apakah sudah jelas? Saya kembalikan ke Fatan Rizky. Jelas. Baik, dari saudara Fatan Rizky sudah jelas. Dan sepertinya masih ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawabkan. Kita kembalikan lagi ke kelompok 7. Jawaban Rahmat Ariwijaya sudah bisa diterima oleh penanya, ya kan? Fatan Rizky. Jadi kapan perekonomian syariah itu mulai diterapkan? Jadi ketika Rasulullah berkeinginan untuk membersihkan perekonomian itu dari hal-hal yang memang tidak sesuai dengan konsep Islam. Nah, itu intinya kan. Lalu dalam jual beli, nah itu dicontohkan tadi dalam jual beli. Si Rahmat Ariwijaya bisa menyimpulkan apa yang sudah dijawab tadi. Secara singkatnya gimana, Rahmat Ariwijaya? Kapannya itu? Jadi kan tidak harus menyebut tahun ya. Rahmat Ariwijaya ya. Yang lain sudah jelas kira-kira jawaban Rahmat Ariwijaya? Rahmat Ariwijaya, coba diulang jawabannya supaya yang lain itu benar-benar jelas. Ya, Pak. Ya, Jadi untuk perdagangan ekonomi syariah pertama kali itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat dia berusia 16 sampai 17 tahun, Pak. Ya. Nah, itu dari sisi usia ya. Dari sisi usia. Nah, kalau 16 sampai 17 tahun waktu itu kan belum ada syariat Islam yang jelas. Tapi sebenarnya prinsip sudah ditegakkan. 6 itu dari sisi usia. Nah, lanjutannya Pak, yang bagaimana? Konsep yang diterapkan itu yang bagaimana? Pada saat perdagangan apa tadi? Pada saat perdagangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu melakukan perdagangan di sekitar Masjidil Haram dengan sistem murabahah, yaitu jual beli yang harga pokoknya diinformasikan dan marginnya dapat dinegosiasikan. Iya. Modal diberitahu, kemudian margin keuntungan bisa dinegosiasikan, bisa dikompromikan.
Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Oh ya. Gimana yang lain? Jelas, Pak. Ya, jelas ya. Maaf Pak, saya ingin menjawab pertanyaan dari ahli Silahkan. Bukari. Silahkan. Maksud yang lebih jelas dari memiliki tanggung jawab sosial dalam prinsip ekonomi Islam, maksudnya itu tanggung jawab sosial pada prinsip ekonomi Islam ini, kegiatan ekonominya didasarkan kepada syariah, moral, dan akidah untuk menyeimbangkan perekonomian. Jadi, secara singkatnya, tanggung jawab sosial ini seharusnya dimiliki oleh setiap pelaku ekonomi, sebab dengan menerapkan tanggung jawab sosial, maka secara langsung dirinya juga telah bersedekah terhadap sesama dan yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam. Apakah sudah jelas? Ya sudah. Muhammad Ahya Gifari. Sudah jelas? Tanggung jawab sosial. Waktu kita cuma 5 menit lagi. Kalau sudah jelas semua, silahkan tutup. Saya akan menambahkan. Ya. Silahkan Anton tutup diskusi kita kalau sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah, waktu kita sudah di ujung acara presentasi. Jadi untuk saya mempersingkat saja, terima kasih untuk kelompok 6 dan kelompok 7. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Anton Suraya sebagai moderator, kemudian juga para penyaji Muhammad Fahmi, Muhammad Gani Juliansyah, Muhammad Hamdani, kemudian penyaji berikutnya Rahmat Ariwijaya, Angga Putra Dewi Nugraha, Ridwan Pauji, penanya Patan Rizky dan Ahya Gifari tentang ekonomi. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa meskipun saat itu Rasulullah belum diutus sebagai rasul, tapi Rasulullah sudah menerapkan prinsip-prinsip perekonomian. Ketika dalam perdagangan itu diberitahu, modalnya itu diberitahu, kemudian berapa keuntungan, berapa selisih yang akan dibayar oleh si pembeli itu bisa dinegosiasikan, artinya bisa dirundingkan. Nah itu mungkin salah satu dari bentuk syariah. Tapi kalau orang tidak tahu modalnya, ya juga tidak apa-apa sebenarnya. Tetapi yang penting tidak ada riba, tidak ada penipuan. Jadi jual beli itu tidak ada penipuan, tidak ada unsur riba, jujur dalam menjual dan membeli. Kalaunya memang barangnya itu cacat, ya diberitahu bahwa itu barang yang cacat. Kemudian ada perjanjian, misalkan kalau ini ternyata keliru, ya bisa ada pengembalian. Yang jelas penjual tidak dirugikan, pembeli juga tidak dirugikan. Nah kemudian itu hanya bagian dari perdagangan. Ekonomi itu masih ada lagi yang lain, hutang piutang. Hutang piutang itu adalah bagian dari perekonomian, bagian dari muamalah, ya kan? Kenapa jadi bagian dari perekonomian? Karena dengan berhutang mungkin orang bisa mengembangkan usaha. Nah tetapi caranya bagaimana? Ya tentu jangan ada riba. Jangan ada riba, bisa bagi hasil. Dalam sirakah perdagangan, siapa yang menjalankan, siapa pemilik modal, itu bagi hasil. Jangan sampai dirugikan salah satu. Kalau berhutang tidak ada bunga, tapi mungkin ada jasa yang bisa diperhitungkan dari penjualan barang-barang yang dilakukan oleh si peminjam. Nah nanti lebih konkretnya itu di dalam perbankan syariah atau di dalam yang praktek syariah, itu akan lebih jelas. Nah kemudian tentang nilai sosial, tanggung jawab sosial. Setiap orang itu bisa berusaha. Seperti halnya mengeluarkan zakat, itu adalah usaha. Usaha apa? Usaha untuk orang lain. Selain membersihkan dirinya sendiri, hartanya, tapi juga itu memiliki manfaat kepada orang lain.